Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang merasa kamu tipe idealnya. Cie. Aku tuh sering banget kan sebut-sebut tipe-tipe standar ideal kamu tuh. Tapi kita nggak pernah bawain temanya ya kan. Oke, kali ini kita bawain temanya ya. Aku juga nggak tahu isinya seperti apa. Nanti kita bareng-bareng aja surprise-nya. Gak ada gimmick dan rekayasa. Oke, ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai. Aku cek dulu ya energi kamu ke dia yang merasa kamu itu tipe idealnya. Energi dia yang merasa kamu tipe idealnya pada kamu. Energi kamu ke dia, seseorang yang merasa kamu tipe idealnya. Kamu tuh suka memandang dia dari kejauhan, tapi cuma bisa memandang aja karena kamu gak tahu harus berbuat apa. Kamu juga bingung harus kayak gimana menghadapi dia, atau kamu merasa gak bebas buat melakukan sesuatu ke orang ini. Padahal kalau dibilang deket ya deket, tapi kalau dibilang jauh ya jauh. Tapi kok kenapa kayak susah banget gitu loh untuk kalian punya komunikasi yang baik, atau untuk kalian punya hubungan yang baik. Energinya kamu melihat seseorang ini dari ini sih, tingkat kemapanan kayaknya, dari material things juga. Banyak dari kalian yang walaupun hubungannya udah gak baik, ini kamu kayak masih nungguin dia, kayak berharap atau harap-harap cemas. Tapi dari kalian juga banyak yang memberi batasan ke dia sih, kayak tegas, berusaha tegas atau keras kepala. Oke, aku maunya gini, maunya ini dalam hubungan. Terus kamu akhirnya membatasi diri ke dia. Dan aku lihat kalian tuh banyak yang stress, overthinking. Nih, kepikiran banget, stuck ke orang ini. Banyak juga yang hubungannya baru terus kandas atau ghosting. Banyak juga yang berkenal langsung dekat, atau ada masalah baru-baru ini bisa juga sih. Kadang sikap kamu juga dingin ke orang ini. Kelihatan kalau kamu tuh mungkin kangen, atau kayak kelihatan kamu menunjukkan kalau kamu tuh gak peduli sama orang ini. Hubungannya gak banyak perubahan, gitu-gitu aja, tapi kamu suka kepikiran dia. Kamu juga diam aja, gak banyak bicara, cuma mikirin, stuck aja pikirannya. Kamu nih aku lihatnya ya kayak pengen mengambil keputusan untuk hubungan ini. Dan banyak juga dari kalian yang udah menutup hati dari orang ini, tapi masih kepo ya. Sekarang kita move energi dia ke kamu seperti apa. Dia itu suka overthinking kamu, baik-baikin kamu, perhatian ya, care. Dia menganggap kamu tuh seseorang yang positif, hangat. Kalau lagi deket sama kamu tuh kayak menyenangkan energinya. Ada sih dari mereka yang membatasi diri juga ke kamu. Tapi mereka ini walaupun kelihatan kayak cuek, mereka udah merasa terikat sama kamu. Ada beban yang dia rasakan, kayak dia tuh mau lanjut atau enggak sama kamu, ingin bertahan atau enggak. Dia juga merasa kamu keras kepala orangnya di sini. Kamu juga nggak banyak bicara. Apa yang mungkin ya? Entah dia yang cuek atau dia ngerasa kamu cuekin dia sih. Ada yang merasa sakit hati nih, jadi kayak menjauh atau menghindar. Mereka tuh serba salah ke kamu. Maju salah, mundur salah. Iya, serba salah. Beberapa masih punya perasaan dan fokusin kamu. Ada juga yang kayak masih ingin menawarkan sesuatu ke kamu karena mereka punya perasaan. Dia merasa kamu tipe idealnya. Ntar kita cek apa ya, kenapa kamu tipe idealnya ya, dan perasaan dia mungkin kita cek. Dia orangnya cukup dewasa, mungkin beberapa badannya atletis, entah suka olahraga mungkin, atau suka hidup sehat, healthy lifestyle. Kalau dia feminin tuh suka pakai aksesoris juga.
menawan dilihatnya, cukup dekat sama kamu, ada ketertarikan kalau kalian lagi dekat. Tapi dekatnya juga sebenarnya ada ini sih, rasa-rasa cinta gitu ya. Mungkin seseorang yang agak menghindar atau udah pergi atau menjauh dari kamu. Pemikir, orangnya sama sih pemikir. Beberapa mereka itu menyenangkan, friendly, ramah, dan ada sisi independen. Orangnya tuh kayak suka ini ya, pergi ke acara party atau social butterfly. Soalnya kelihatan kayak seseorang yang suka attending event atau party. Orangnya multitasking, banyak pekerjaannya, sibuk. Apa aja dia kerjain nih kayaknya ya. Kamu juga dikerjain jangan-jangan sama dia. Tuh orangnya ini banget, businessman banget atau karir minded lah. Kerja terus yang dipikirin. Mungkin beberapa LDR kayaknya sama kamu. Dan orangnya penuh ide, kreativitas. Dia tuh selalu menganggap kamu tuh orang yang oke, bagus, keren. Pokoknya apapun di dalam diri kamu tuh oke lah. Dia juga suka setuju dia setuju sama kamu, kayak selalu setuju atau kayak kasih tahu kamu, oke, ini baik, oke, aku setuju, oke, aku suka sama pendapat kamu, pokoknya gitu deh ya, everything about you is okay. Apalagi ya, orangnya suka action juga sih aku lihat di sini ya. Dia yang merasa kamu tipe idealnya. Mungkin beberapa ada yang fisiknya tinggi ya. Mungkin beberapa juga morning person. Orangnya masih suka kebebasan, terus mungkin ada yang lagi proses move on dari kamu. Orangnya itu glow up, glowing, jadi kayak dia tuh ada transformasi lah di dalam dirinya yang kau bisa lihat. Ada yang tubuhnya kurus, orang yang penyabar, dia sangat menghargai waktu, ada yang lebih dewasa dari kamu, dia selalu mendengarkan tentang kamu lah, kamu cerita, sharing, dia dengerin. Dia ini mungkin ada yang lagi baper-bapernya sama kamu ya, perasaannya tuh lagi on fire, berapi-api. Atau mungkin ada yang dari fire sign, Sagittarius, Aries, Leo. Atau orangnya agak sensitif ada. Yang tubuhnya kurus ini udah merasa terikat sih sama kamu, kayak susah buat melepaskan diri dari kamu. Apalagi ya, iya tuh, udah terkunci hatinya ke kamu nih, susah deh. Dia merasa cocoknya tuh sama kamu, mungkin dia nggak gampang cocok sama orang yang lain, terus akhirnya kliknya ke kamu tuh, kayak kunci sama gembok gitu kan, pasangannya dia aja gitu, nggak bisa ke kunci lain atau ke gembok lain. Orangnya agak tertutup, gak gampang buat membuka diri. To the point juga, ada yang tubuhnya kecil kalau dia feminin. Orangnya gampang ini tuh kan, gampang sensitif, gampang mellow, gampang sedih, tapi gak diungkapin kesedihannya dia. Perasaan dia yang menganggap kamu tipe idealnya. Biar aku gak lupa ya, aku cek dulu perasaannya. Nanti kalau ada sisanya kita cek lagi orangnya siapa. Perasaannya dia ngerasa kamu agak menjauh atau menghindar dari orang ini. Dia ngerasa kamu banyak yang deketin juga, jadi dia kayak punya saingan buat deket sama kamu. Agak sulit mungkin juga mendapatkan kamu. Terus dia ngerasa hubungannya sama kamu gak terlalu jelas. Ada yang ngerasa kamu juga mungkin belum bisa lupain dia. Kamu itu orangnya kayak apa ya? Spesial sih, kayak orang penting. Kayak kamu mungkin menjadikan dia tuh raja atau ratu di dalam hidup kamu. Kamu juga spesialin dia, pernah lah ada di momen seperti itu. Dan sebaliknya dia pun menganggap kamu tuh kayak the queen atau the king buat mereka. Perasaannya dia merasakan happiness, kenyamanan, seneng kalau deket sama kamu. Kalau yang benar-benar serius ada juga sih yang kayak kepikiran buat ke next step, hubungan yang lebih serius gitu. Karena kalian tuh tipe idealnya kan. Ada dari mereka yang sempat kepikiran menjadikan kamu life partner, married, menikah sama kamu. Perasaannya galau sih, nggak menentu, terutama buat mereka yang kayak menghindar atau menjauh dari kamu pelan-pelan nih.
yang menghindar ini belum benar-benar bisa lepasin kamu gitu aja sih sebenarnya. Perasaannya kayak ada seseorang yang ingin melakukan sesuatu tapi masih menahan diri ya. Perasaannya dia merasa kamu tuh lagi marah sama dia. Yang marah ini merasa kalian tuh lebih dominan di dalam hubungan dan kalian nggak mau bicara, nggak mau komunikasi sama dia juga. Ada yang ngerasa takut karena kamu tuh marah ke dia. Ada yang orang ini nih mantau kamu dari jauh karena kalian memberi batasan. Ada juga yang kayak nunggu-nunggu sambil mantau sih, nunggu juga nih. Nunggu apa kira-kira dia ya? Nunggu kamu cari dia atau nunggu komunikasi atau nunggu waktu yang tepat. Ada yang nunggunya nih lama ya. Mereka tuh enjoy deket sama kamu, menikmati setiap harinya pas lagi kalian deket itu. Sekarang kita cek ya, kenapa dia merasa kamu itu tipe idealnya. Kenapa dia merasa kamu tipe idealnya? Karena apa ya, kamu itu selalu nasehatin dia, kasih tahu solusi atau hal-hal baik yang keluar dari mulut kamu tuh bermanfaat buat dia. Aku nggak tahu kalian kasih tahu apa aja, cuma ya itu dia ngerasa kayak dia apa ya, diratukan atau dispesialin atau ngerasa dimombong gitu sama kamu, like a baby ya, diatur, dikasih petunjuk gini-gini. Siapa yang nggak seneng gitu kan. Dan kamu tuh selalu mencari tahu atau pengen tahu tentang dia. Jadi dari situ kamu kayak memperhatikan dia detail. Misalnya apa ya, kamu posting sesuatu di sosial media pengen ini, besokannya dia beliin kamu. Nah itu kan karena kamu curious tentang dia, dan itu ada positifnya menurut dia. Kamu tipe idealnya ada yang rasa kamu tuh cerdas sih, pintar. Ada kan orang-orang yang melihat mereka lebih suka orang yang pintar daripada orang yang cakep gitu, orang yang ganteng, orang yang cantik. Banyak lebih suka sama orang yang pintar ya. Kamu juga bisa mengambil hatinya dia. Kamu kalau lagi berbuat salah, kamu mau introspeksi, ada perasaan menyesal, mau minta maaf. Kamu juga tipe yang kasih dia kebebasan, kasih dia space, nggak yang deket sama dia harus sama dia terus ya. Care kamu juga, sekalipun ya ada yang udah pisah atau jadi masa lalu, tetap gitu loh. Kalian tuh nggak ganggu dia, kasih dia space, jadi dia nggak merasa terganggu. Kedewasaan kalian juga emotional maturity, kayak kamu seseorang yang dewasa dan bisa mengontrol emotional intelligence ya. Kecerdasan emosional kamu cukup oke. Dan kamu selalu ada di fase dia ketika membutuhkan seseorang juga. Ada sisi kamu tuh yang polos katanya, bukan tipe-tipe yang licik ya, polos di sini dibilangnya. Ada yang suka sama kamu sejak kalian ketemu, sejak kalian dekat itu tuh, first time met itu suka. Pas ada yang lagi suka juga, langsung pengen new beginning, langsung pengen open relationship sama kamu, langsung mencari tahu, pengen tahu kamu lebih jauh lagi. Kamu itu banyak ya mengajarkan dia tentang percaya apa tapi ya, percaya sama Tuhan atau percaya sama takdir semesta ya. Pokoknya kamu mengajarkan dia sebuah kepercayaan lah, optimis atau ya have faith gitu, ngerti kan? Nah kan ada jiwa leadership, kamu yang kayak nonton dia, ngajarin dia, itu dia suka yang kayak gitu. Sekalipun dia mungkin tipe yang leadership juga, tapi dia suka kamu penuh inisiatif. Yang aku bilang tadi, dia butuh sesuatu kamu tahu, terus kamu peka ya kan, tanpa dia ngomong, tanpa dia minta juga. Kamu selalu bantu dia ini ya, kayak jangan terlalu lama kalau dia lagi galau atau sedih, bantu dia tetap optimis, jalanin hidup. Kenapa dia merasa kamu tipe idealnya? Setelah dia cari-cari yang lain, dia tetap kepikiran kamu terus. Setelah dia dekat sama yang lain, ternyata nggak ada yang kayak kamu tetap unggul dan the best of the best. Makanya di sini ada yang orang masa lalu kepikiran kamu terus karena kayak nggak bisa tergantikan. Celah. Ada juga nih yang merasa kamu tipe idealnya itu karena ini nih, teman-teman lama kamu nih. Mungkin mereka menyimpan perasaan atau nggak tergantikan kamu sebagai teman, sebagai sahabat. Ada yang senang karena kamu memanjakan mereka sih.
kayak anak kecil, dimanjain gitu mereka sama kamu, di cover apa aja, di support ya, dikasih apa aja. Dan kamu juga ini nih, melindungi mereka. Ada sisi kamu yang berani, mereka jadi merasa terlindungi, diprotek. Kau bisa mengontrol diri kamu, dan ada juga kalian yang mengontrol dia, tapi mengontrolnya ini dalam sisi positif ya. Mengontrol dalam sisi positif, ketika dia marah, kamu mencoba buat tenangin dia, terus mencoba buat apa ya, mengingatkan dia, jangan kayak gini, jangan kayak gitu ya. Ada yang kayak kamu nih, bantu dia berhemat kayak nyuruh dia nabung gitu-gitu loh, dan mereka tuh dengerin juga selama itu positif. Nah, ada juga, iya, kamu mengingatkan dia untuk lebih hati-hati juga ada di sini. Dan kamu juga tipe yang nggak mau menyakiti hati dia. Kamu hati-hati banget nge-treat dia. Apalagi ya, ada sih dari mereka yang sensitif, makanya mereka ngerasa dijaga nih sama kamu, nggak disakiti atau dilukai. Mungkin sama orang lain dia gampang banget disakitin. Nah, pas mereka lagi sakit juga nih, kayak kamu merawat dia, ada di samping dia, ajak ke rumah sakit, beliin obat ya, atau kamu kasih makan, suapin dia pas lagi sakit, atau nunggu dia di rumah sakit. Nah, adalah kalian nge-treat kayak gitu. Dan banyak kalian yang mendorong dia untuk menjadi lebih baik, mendorong dia untuk lebih maksimal dalam pekerjaan, menggapai cita-cita gitu ya. Apa sih kalian nih, orang tua atau pacar sih? Celah. Kayak orang tua ya guys ya. Nah, kamu juga kasih semangat dia ketika mereka tuh kayak butuh seseorang atau butuh support. Ketika mereka kayak di titik terendah, down, kamu tuh ada juga. Nah, banyak yang mereka lagi depresi tuh, kayak butuh seseorang, gak ada yang mau deket sama mereka, tapi kamu ada tuh, available terus ya. Ketika mereka lagi anxiety, stress, ngerasa gak punya harapan nih terhadap sesuatu nih, kan ada yang kayak down banget, kamu tuh ada, kamu yang di sampingnya dia. Cie, bucin. Apalagi ya, ada yang bantu ini nih, healing dari traumanya, patah hati mereka dari seseorang. Parah, kalian tuh ini ya, one package. Bisa jadi dokter cinta ya kan. Terus bisa jadi ibu, mama, perhatian, kasih makan, suapin gitu kan, semuanya ada ya. Apa all in one gitu ya. Tapi tetap aja ya di ghosting juga ya. Jangan dijelasin kalau itu ya, sedih ntar. Dia yang merasa kamu tipe idealnya. Ini aku ambil poin-poinnya aja ya. Ternyata dia soulmate kamu guys. Makanya tadi tuh ada yang udah masa lalu tapi kayak susah buat lepasin kamu. Ternyata kalian soulmate, kayak kehilangan belahan jiwa gitu ya. Nah, ini kan healing, kalian bantu dia healing. Dan mungkin iya, dia ngerasa kamu ini bantu dia healing sih. Dia suka mikirin kamu tuh, kamu ada di fantasi, suka mengimajinasikan diri kamu di dalam fantasinya. You are my fantasy. Kamu memberi cahaya juga buat orang ini. Dia ngerasa nyaman sih. Beberapa momen tuh susah dilupain sama dia. Ya, dia ngerasa kayak kamu selalu ada sih, sekalipun jauh nih, tapi dia ngerasa kayak dukungan kamu tuh tetap ada nih, sekalipun kamu berjauhan atau lagi ada masalah, dia ngerasa pasti nih kamu di momen dia seperti ini, kamu pasti support dia nih, entah dia lagi sedih atau happy, pasti dia tahu kamu pasti support dia nih di momen kayak gini, kayak gitu guys. Dia percaya banget sama kamu seseorang yang dia percaya. Beberapa dari mereka suka memanifestasi kamu. Ada yang manifestasi pengen ketemu nih secara fisik, dan beberapa juga suka sih fisik kamu, suka sama inner beauty kamu. Dia melihat kamu tuh dari dalam ya. Ada yang membuat dia berubah. Seseorang yang mau minta maaf ya, kayaknya ya. Mereka beberapa fokusin kamu juga, seseorang dari masa lalu. Ada suatu kejadian di masa lalu, akhirnya mereka kayak pengen minta maaf. Ada juga yang ngerasa momen-momen sama kamu itu precious, berharga.
sulit tergantikan. Ini seseorang yang realistis, logik banget. Dia suka mimpin kamu tuh kayaknya. Apalagi ya, dia tipe yang apa-apa tuh dari hati. Ada yang sensitif juga sih, apalagi kalau dia feminin. Orangnya tuh pakai hati. Orangnya tegas. Apalagi ya, ada yang ngerasa dia tuh cuma sebuah pilihan, atau dia ngerasa kamu punya banyak pilihan. Dia ngerasa kamu selalu ngertiin dia nih, dan kalian tuh apa ya, kayak sebanding, kalian mikirin hidupnya dia, kasih sayang, cinta juga ada lah gitu loh, seimbang semuanya. Kalau nggak komunikasi, orang ini kayak pengen komunikasi ya, kayak texting kamu, ngechat, entah dia kangen buat komunikasi, ngechat, atau ada sesuatu yang mau dia sampaikan. Thinking of you juga. Wow, I love you guys, katanya guys. I love you. Ngomong aja lu, kagak ada actionnya ya. Kadang ya, dia seseorang yang ngerasa gak diinginkan sama kamu. Apalagi kalau kamu udah kasih dia space, menjauh. Kalian sibuk masing-masing. Ya, ngerasa dia gak diinginkan lagi sama kamu. Tapi orang ini ngerasa kayak masih punya peluang buat deket sama kamu. Masih ada kemungkinan buat masuk ke dalam hidup kamu. Kamu tuh seseorang yang berkualitas dan dia idam-idamkan. Dia ngerasa kamu sama dia tuh equal, setara, effortnya sama mungkin. Atau ya setara, sefrekuensi, same value gitu. Punya value yang sama. Dan ngerasa banyak kemiripan, kesamaan sama kamu. Reflection di sini. Mirip. Nah, kan ada new beginning lagi tadi, di sini ada kan new beginning. Apa dia pengen sesuatu ya, new beginning sama kamu, awal mula baru. Karena seseorang di sini masih nungguin kamu sih, masih ada passion ke kamu tuh, hasrat. Karena banyak dari kalian kan orang yang dia idam-idamkan, tipe idealnya ya. Dia merasa kamu tipe idealnya. Iya, kalian lagi gak bicara nih, lagi gak komunikasi kayaknya. Dia melihat kamu juga tipe idealnya, ada yang melihat dari fisik ya, fisik kamu tuh tipenya dia gitu maksudnya. Ada yang kayak, apa ya, gemes gitu sama kamu. Gak tau kenapa, tiba-tiba pengen ngomong kayak gitu. Mereka gemes aja gitu sama kamu. Ini banyak banget kata-kata waiting ya dari tadi di awal. Ya, mungkin ada dari mereka yang masih nunggu kamu. Kalau kamu bilang kayak, enggak, dia nggak ada action, nggak nunggu apa-apa. Siapa tahu ada yang mikirnya gini, aku kerja dulu ya, gitu ya. Aku biar mapan dulu, nanti aku datang lagi ke kamu jadi versi terbaik. Cie. Beberapa kalian bilang amin, beberapa kalian bilang, ih males banget. Udah nggak peduli kak, gitu ya. Menunggu sampai kapan gitu deh, ada yang bilang. Ya, ada yang ngerasa udah melakukan sesuatu yang gak baik ke kamu nih. Shit happen ya. Ada yang mau minta maaf tuh kan. Ada yang mau minta maaf. Ada yang pengen kamu maafin mereka. Mereka tuh care loh sama kamu, kayak suka nanya hal-hal detail kayak kamu udah makan atau belum, hari ini kamu apa kabarnya, entah dulu pada saat bersama atau sekarang nih mereka masih pengen tahu kabar kamu, atau pengen say hi mungkin, berkabar. Nah, di sini ada yang apa ya, ngerasa dia itu dicintai sama kamu, diperhatiin, atau ya mungkin nih mereka mau bilang kalau mereka tuh sayang, cinta, atau mereka pengen bilang kalau kamu tuh dicintai sama mereka. You are loved. Ada yang suka, karena kalian tuh suka olahraga katanya tuh. Ada yang suka yoga nggak tuh? Kayak aku dong. Yoga terus ya. Nah, ini ada yang suka, kalian suka olahraga atau hidupnya sehat, nge-gym, makanan-makanan sehat gitu mungkin, eat clean.
tuh kan, dia percaya sama kamu. Kamu salah satu orang yang dia percaya. Banyak dari mereka yang punya trust issue soalnya, tapi ada dari mereka juga yang minta buat kamu percaya sama mereka gitu. Seseorang yang pernah menyalahkan kamu nih, mungkin dia salah tapi dia nyalain kamu, play victim. Iya, itu ada tuh. Ada juga seseorang yang ngerasa kamu itu miliknya. You are mine gitu ya. Mine dari mana guys? Bapakmu ya. Main aja. Oke, kita cek lagi dia yang merasa kamu tipe idealnya. Kadang kalau lihat kamu tuh ada rasa sebel juga katanya. Makanya kan tadi ada yang bilang kayak dia tuh gemes sama kamu. Ada yang ikutin cara hidup kamu nih. Misalnya kamu hidup sehat, dia ikutin. Entah sih cara hidup apa, tapi ada yang jadi kayak terinspirasi dari kamu. Apalagi? Ada yang suka mimpiin kamu, ada yang kepikiran nih, overthinking di malam hari, ada yang susah tidur, merasa terkoneksi. Atau mungkin mereka suka ngirim telepati ke kamu ya. Ada juga yang mereka nih kayak masih ingin menunjukkan diri ke kamu ya. Menunjukkan diri tuh apa ya? Ya nggak pengen pergi gitu aja, masih pengen nunjukin kalau dia tuh still alive. Nih aku nih di sini gitu, aku masih hidup gitu ya. Kamu jangan lupain aku. Nah kayak gitu maksudnya. Mereka ada yang tipenya ya nih punya power dominan juga. Seseorang yang suka stalking kamu, ada rasa pengen texting chat kamu. Seseorang yang suka ngecekin kamu juga, nggak bisa berhenti buat kepoin kamu. Ada yang kayak apa ya, mereka selalu ngomongin kamu, bicarain kamu ke orang-orang terdekatnya, ke circle-nya gitu ya. Oke, itu aja deh, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Sekarang aku mau cek buat zodiak dia. Ada zodiak Pisces, Capricorn, Leo, Taurus, Sagittarius, Scorpio, Gemini, Cancer, Libra, Virgo. Inisial hurufnya dia. Ada huruf D, V, R, U, X, S, T, B, Y, M, N, W, H, K, O, A, dan G. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Ini apa sih? Ini apa? Tempat tarot. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.